Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ajar metode self-paced learning adalah metode pembelajaran mandiri bagi mahasiswa di mana dosen tidak lagi bertemu secara tatap muka, tapi mahasiswa mengakses dari portal pembelajaran yang ada. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fahrid Wadli Eskom Mkom, dosen teknik komputer yang mana ditugaskan untuk membawakan mata kuliah administrasi sistem. Oke, untuk kontrak perkuliahan di tabel ini bisa mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa lihat nama mata kuliahnya administrasi sistem, mata kuliah 4 SKS, dosen pengasuh atau dosen pengampu seperti yang saya tadi sampaikan. Nama saya Fahrid Wadli Eskom Mkom. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang administrasi Linux. Jadi tugas-tugas seorang administrator itu apa saja, bisa menjelaskan segala permasalahan sebagai seorang admin. Konfigurasi jaringan ataupun server menggunakan sistem operasi Linux. Capaian pembelajarannya bisa dilihat, lalu ada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk penilaiannya dapat lihat juga di situ poin-poinnya. Yang paling besar poin dari UAS atau ujian akhir semester. TS 30%, UAS 40%, tugas individu 15%, partisipasi kelas 10%, dan presentasi 5%. Tertib perkuliahan pada metode kuliah self-paced ini ada beberapa aturan-aturan terkait. Mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa melihatnya pada tabel yang ada di bawah ini. Adapun tata tertibnya lain, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, aktif di WhatsApp ataupun portal, tugas-tugas dikerjakan, dan larangan-larang lainnya silakan dibaca selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan mata kuliah administrasi sistem ini, saya akan membacakan apa-apa saja nilai-nilai yang ada di UNPAD. Pertama itu dari yayasan itu ada namanya 7 nilai dasar yayasan. Dilihat pada slide itu, pertama menjaga kemuliaan akidah tauhid dan melaksanakan syariat, bersyukur, rendah hati, berpikir positif, optimis, berempati, dan patuh pada pimpinan. Jadi ada 7, silakan nanti dibaca dan dipahami. Ada visi misi UNPAD. Adapun visi dan misi UNPAD itu adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Lalu ada misinya, ada 5 misi: melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran, melaksanakan pendidikan pengabdian, mendorong fungsi kekhalifahan, menunjukkan kebahagiaan, lalu melestarikan sumber daya alam. Detailnya silakan dibaca nanti lagi kembali. Turunan dari visi misi UNPAD ada namanya visi misi prodi, khususnya di prodi teknik komputer memiliki visi jadi program studi unggul di bidang network engineer dan cloud engineer di tingkat nasional tahun 2030 yang menghasilkan generasi berkarakter religius. Lalu ada misinya, ada 5 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan melalui kurikulum KKNI, menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi, melaksanakan penelitian dan pengabdian, menyelenggarakan kerjasama, melaksanakan pelatihan yang berlandaskan nilai padi. Ada beberapa yang saya singkat-singkat untuk mempersingkat waktu. Silakan kembali baca dan pahami. Kalaupun
ada yang kurang dimengerti nanti tanyakan aja saya melalui grup teman WhatsApp. Lalu ada yang namanya 10 nilai tamadun UNPAP. Ini ada 10 acuan terbaru yang ada di UNPAP. Silakan dibaca-baca nanti. Cara garis besar antara lain memiliki sopan santun yang tinggi, melaksanakan pengajian Al-Quran, mampu mengamalkan piagam Pancabudi, seluruh sivitas akademik mengamalkan kampus bersih, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. UNPAP memiliki warna-warna kebesaran, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, melestarikan istilah dan makna budaya. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mensosialisasikan dan memasyaratkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman UNPAP sebagai kampus tamadun. Coba nanti baca lagi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas silabus administrasi sistem. Jadi tidak berbeda jauh dengan mata kuliah berbasis tatap muka ataupun online. Itu di Selfie ini silabusnya tidak berbeda jauh dengan metode yang lain. Adapun silabusnya antara lain, yang pertama itu ada Access Command Line, yang kedua Manage Files dengan Command Line, yang ketiga mendapatkan help pada Linux, yang keempat Create View dan edit text files, kelima manage local user and groups, keenam control access to files, ketujuh monitor and manage Linux process, 8 control service and daemons, 9 configure and secure SSH, 10 analyze and store logs, 11 manage networking, 12 archive and transfer files, 13 install and update software package, yang ke-14 access Linux file system. Oke, itu silabusnya. Lalu bagaimana dengan tugas-tugasnya? Selain silabus tadi ada 14 pertemuan dengan bahasan seperti ada di depan ini, ada 2 ujian dan ada tugas juga. Ujian itu kita ketahui TS dan UAS, sedangkan tugas-tugas itu ada di dalam setiap bahasan. Jadi tugasnya itu nanti dikirim via email. Kalaupun memang hanya latihan aja, tidak perlu dikirim ke email. Selanjutnya, oke, dari silabus tadi di breakdown ada namanya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah administrasi sistem ini ada 3 secara garis besar. Pertama itu membangun fondasi bagi sistem administrator Linux dalam menyelesaikan masalah konfigurasi secara efisien dan aman. 2. Mengelola administrasi pengguna dan grup dan menggunakan solusi penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, melakukan tugas administrasi sistem Linux termasuk dalam penginstalan, bangun konektivitas jaringan, mengelola penyimpanan fisik dan administrasi keamanan dasar. Lalu ada yang namanya lagi sub CPMK. Sub CPMK itu apa? Nah, jadi sub CPMK itu adalah kemampuan akhir dari tiap-tiap pembelajaran ini. Dari bahasan dari silabus tadi yang 14 dijabarkan lagi lebih detail menjadi kemampuan yang diharapkan atau output hasil akhir dari silabus tersebut. Jadi sub CPMK-nya itu bisa dibaca lah masing-masing kan. Berarti presentasinya ataupun filenya bisa di-download di masing-masing portalnya. Contohnya sub CPMK saat itu bisa login ke sistem Linux. CPMK 9 konfigurasi keamanan service command line pada sistem remote menggunakan OpenSSH. Nah, yang terakhir CPMK 14 access inspect dan menggunakan exciting file system pada storage attached server Linux. Nah, jadi masing-masing adalah output yang dihasilkan. Saya harap mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat memahami pembahasan dari silabus dan CPMK ini. Next slide. Oke, silabus dan
CPMK tadi tidak lepas dari yang namanya referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan pada administrasi sistem ini adalah pertama itu ada Red Hat Academy, Red Hat System Administration One. Lalu ada buku berjudul Mastering Linux Administration karya dari Alexandro Calcating. Lalu ada penelitian dari dosen kita, Pak Ahyar, berjudul Pengembangan Aplikasi Troubleshooting Jaringan melalui Sistem Notifikasi dengan Integrasi Ketik dan Telegram. Itulah dia referensi-referensinya. Jadi, cobalah masing-masing kalau memang ingin memperdalam administrasi sistem ini, silakan baca referensi yang ada ini ya. Oke, dari bahasan tadi, termasuk dari nilai-nilai di UNPAP, lalu ada kontrak kuliah, lalu ada silabus, kemudian CPMK. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan di grup WhatsApp kita, itu grup administrasi sistem. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk materi-materi yang di breakdown pada silabus tadi untuk dijabarkan. Oke, silakan simak video-video yang akan diupload, segala pertanyaan dan diskusi yang kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa-mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa tetap mengikuti kelas LPS ini, khususnya kelas LPS administrasi sistem. Oke, sampailah kita pada video terakhir kelas LPS ini, yaitu pertemuan ke-13 dengan materi arsip dan transfer file. Jadi arsip ini maksudnya adalah proses yang dimaksud dengan arsip di sini adalah proses mengkompres file di Linux agar bisa diekstrak di tempat lain. Kalau di Windows istilahnya itu di zip atau di rar. Kemudian pembahasan tentang transfer file. Tapi sebelum masuk ke pembahasan arsip dan transfer file, saya ingin mereview pertemuan sebelumnya tentang pengelolaan jaringan pada server Linux dengan model TCP/IP. Jadi pada pertemuan sebelumnya, ya, saya harap mahasiswa-mahasiswi dapat mengkonfigurasikan jaringan dari command line dan menggunakan konsep-konsep yang ada pada Linux. Itu berimbas juga dari hasil review ini, yaitu mahasiswa mampu mengkonfigurasi network interface dan setting pada server Linux. Lalu CPMK dari materi ini adalah mahasiswa mampu menerapkan sistem archiving dan transfer file. Referensi masih pakai yang sebelumnya, Red Hat Academy, Master in Linux Administration, dan jurnal ilmiah pengembangan aplikasi troubleshooting jaringan melalui sistem notifikasi dengan integrasi Hekti dan Telegram. Oke, kalau kita berbicara tentang utilitas star, melalui saya akan menyisipkan sebuah video untuk konfigurasi dari sistem arsip file ini. Oke, berikut videonya. Lalu setelah menonton videonya nanti, kalian bisa memberikan tanggapan-tanggapan di grup. Oke, silakan ditonton videonya. File arsip. Oke teman-teman, perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk membuat file arsip. Perintahnya itu ketikkan saja tar spasi cf spasi nama file arsip. Sebagai contoh, kita membuat ini file dot ekstensinya tar spasi isian file 1.txt, kemudian enter,
Sebentar teman-teman, ternyata laptopnya nge-lag. Kemudian kita tampilkan file tersebut. Ini ada file yang telah kita buat tadi, file arsip dengan ekstensi tar. Ada satu perintah lagi dengan ekstensi .gz. Perintahnya hampir mirip ya, yaitu tar spasi czf spasi nama filenya ini file .gz, kemudian isian filenya file2.txt. Jika sudah seperti ini, teman-teman ketikkan enter saja. Kemudian kita tampilkan lagi menggunakan perintah ls. Dan jadi ya teman-teman, ini yang merah adalah file arsip yang telah kita buat. Kemudian tadi kan kita hanya mengisi satu file saja di dalam file arsip ini. Bagaimana jika kita mengisi lebih dari satu isian file? Perintahnya sama. Sebagai contoh kita menggunakan file arsip yang berekstensi tar ya. Tar spasi cf spasi nama file arsipnya. Kemudian ekstensinya tar spasi isian filenya. Kita akan mengisi file 1 dan file 2 dan file 3. Ketikkan saja file 1.txt, kemudian file 2.txt, yang selanjutnya file 3.txt. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita cek apakah file arsip.tar telah terbuat menggunakan perintah ls-l. Dan sudah terbuat ya teman-teman. Ini ada file yang telah kita buat tadi. Kemudian perintah untuk melihat isi file arsip atau melihat isian file apa saja yang ada di file arsip. Tadi kita sudah membuat sebuah file arsip menggunakan perintah tar cf spasi nama file arsipnya spasi nama file isian. Yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan perintah tar spasi czf spasi nama filenya .gz spasi file isi .txt. Kemudian jika kita ingin melihat isian file atau isian file-file apa saja yang di dalam file arsip tersebut, kita bisa menggunakan perintah tar spasi tf spasi file arsipnya. Kemudian kita kasih ekstensi. Kemudian kita enter. Di sini saya telah menampilkan isian file ini file .tar, yaitu ada file 1.txt di dalam file arsip
ini file.tar. Pada file arsif.gz sama saja ketika kita ingin menampilkannya, kita menggunakan perintah tar spasi tf spasi nama filenya. Seperti ini, tar spasi tf spasi ini file .gz. Kita enter. Ini adalah isian filenya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengekstrak file arsif. Tadi kita melihat isi file arsif menggunakan perintah tar spasi tf spasi nama file arsifnya. Pada file dengan ekstensi gz juga sama saja ya teman-teman. Tadi menggunakan perintah tar tf spasi nama filenya .gz. Oke teman-teman, perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk mengekstrak file arsif. Pertama kita tampilkan dulu filenya. Yang pertama, kita akan mengekstrak file dengan ekstensi tar, yaitu dengan perintah tar spasi xf spasi nama filenya .tar. Kemudian tekan enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah ls dan sudah diekstrak ya teman-teman, atau berhasil mengekstrak file. Karena di dalam file arsif ini file .tar itu hanya terdapat satu file saja dengan nama file 1.txt. Yang selanjutnya perintah untuk mengekstrak file dengan ekstensi gz, yaitu dengan perintah tar spasi xzf spasi nama filenya .gz. Jika sudah, ketikkan enter. Kemudian kita cek lagi apakah kita berhasil. Dan berhasil ya teman-teman. Di dalam file ini file.gz itu terdapat file 2.txt. Karena kan tadinya belum ada ya. Setelah kita ekstrak, file 2-nya jadi ada. Itu artinya atau menandakan bahwa proses ekstrak telah berhasil. Yang kemudian yaitu perintah untuk ekstrak file arsif ke direktori lain. Tadi perintah untuk ekstrak file apa teman-teman? Oh iya betul. Tar spasi xf. Yang xf itu untuk file arsif dengan ekstensi tar. Nama file .tar. Kemudian untuk ekstensi .gz kita bisa menggunakan perintah tar spasi xzf spasi nama file .gz. Kemudian perintah untuk ekstrak file arsif ke direktori lain. Kalau yang ini kan perintah untuk ekstrak file ke di dalam direktori yang sedang aktif atau di dalam direktori tersebut. Perintahnya seperti ini teman-teman. Kita akan mengekstrak ini file .tar ke dalam direktori apa ya? Bentar, kita kembali dulu untuk menentukan direktori targetnya. Di direktori data aja ya.
di direktori data. Kemudian kita kembali ke dalam direktori file coba. Kita ketikkan perintahnya. Perintahnya yaitu tar spasi xf spasi nama berkasnya atau file arsipnya, dot tar spasi min c spasi root. Kita ketikkan direktori tujuannya. Sebentar teman-teman. Ini agak nge-lag ya. Laptopnya agak nge-lag. Jadi kita tunggu saja. Karena yang saya gunakan ini adalah laptop yang sudah lama. Di direktori data. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita kembali dan masuk ke dalam direktori data untuk mengecek apakah filenya berhasil diekstrak. Ternyata berhasil ya teman-teman. Ini adalah file hasil ekstrak. Ini file .tar yang tadi. Kemudian yang mana ya teman-teman? Kita berhasil mengekstrak file di direktori lain. Itu menggunakan perintah tar spasi xf spasi nama file .txt .tar kemudian min c kemudian direktori tujuan. Mungkin di dalam penjelasan atau pembahasan manajemen file di Red Hat mungkin cukup sekian. Oke, itu tadi adalah video cara arsip file yang ada di Linux. Selanjutnya kita masuk ke materi SFTP. SFTP itu adalah Secure File Transfer Program yang memungkinkan pengiriman file dengan enkripsi aman. Jadi kalau secara gamblangnya SFTP itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer atau server dengan cara yang aman, menggunakan koneksi yang terenkripsi. SFTP beroperasi di atas protokol SSH. Ya, kemarin di video ada saya membahas SSH, Secure Shell, yang berarti semua data yang ditransfer melalui SFTP dilindungi dengan enkripsi, sehingga lebih aman dibandingkan dengan protokol file transfer lain seperti FTP. FTP itu file transfer protokol. Jadi mengenai SFTP ini ada beberapa jabaran penting. Yang pertama itu masalah keamanan. Nah, SFTP ini menggunakan SSH sehingga dia dienkripsi, mencegah peretasan dan penyadapan data saat dalam perjalanan di sebuah jaringan. Lalu secara fungsi, SFTP memungkinkan pengguna untuk mengupload, mengunduh, menghapus, dan mengolah file di server secara jarak jauh. Dengan SFTP, banyak melakukan operasi file, termasuk mengganti nama dan mengubah nama file. Maksudnya mengubah izin file. Lalu secara akses memiliki kredensial SSH, misalnya nama pengguna dan kata sandi atau kunci SSH yang bisa mengakses server tersebut. Penggunaan perintahnya SFTP ini kita dapat ketikkan di terminal itu SFTP username hostname. Lalu setelah terhubung dalam lingkup interaktif, memungkinkan Anda untuk menggunakan perintah get, put, ls, cd, exit, dan lain-lain. Get itu perintah untuk
mendownload, part itu untuk mengupload. Seperti itu. Lalu secara keseluruhan SFTP ini adalah cara yang aman dan efisien untuk mentransfer file di Linux, terutama ketika dibandingkan dengan protokol yang tidak dienkripsi seperti FTP. Nah, jadi seperti yang dilihat, SCP itu transfer file lain selain SFTP, ada yang resync. Ini contoh-contohnya saja. Oke, langsung kita lompat ke kesimpulan. Jadi ada beragam utilitas transfer file tadi. Jadi yang paling dominan tadi saya jelaskan itu yang SFTP. Yang SCP ini menyalin antar file system dengan metode SCP, secure, copy. Lalu ada yang namanya rsync, synchronize file, ya mengamankan penyalinan file dengan hanya menyalin bagian-bagian yang berubah saja. Oke, kesimpulannya, hmm, pembahasan ini menunjukkan beragam utilitas teknik yang berguna dalam mengolah dan bertransfer file. Setiap alat ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan masing-masing. Untuk pertanyaan dan diskusi, seperti biasa di grup kita, grup WhatsApp kita, silakan bertanya di situ. Untuk latihan, silakan cek di modul ajar, ada bagian arsip file dan arsip dan transfer file. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. University